Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang pemburu yang biasa keluar masuk hutan, entah sebagai hobi atau emang kebutuhan, tapi ya namanya berburu, ya tergantung sudut pandang orang masing-masing sih. Nah, cerita ini adalah seorang pemburu yang waktu itu sedang melakukan perburuan di sebuah hutan, namun dia kepergok oleh hantu. Kepergok ya, kepergok hantu. Mempunyai hobi sebagai pemburu boleh-boleh saja, karena kegiatan berburu terkadang juga bisa membantu orang lain. Seperti ketika para petani banyak yang mengeluhkan karena tanaman mereka dirusak oleh babi hutan. Keberadaan pemburu ini bisa membantu petani untuk mengurangi populasi binatang itu, sehingga mereka tak mengganggu lagi ladang perkebunan milik petani. Hanya saja menjadi pemburu hendaknya jangan semena-mena. Rasa perih kehewanan juga perlu ada, karena binatang juga makhluk Tuhan. Selain juga pengalaman seorang pemburu yang kita panggil saja namanya Dimas, ia tak mau mengungkapkan nama sebenarnya. Tidak menimpa Anda para pendengar cerita ini yang kebetulan mungkin ada dari teman-teman yang suka berburu. Dimas yang saat ini tinggal di Yogyakarta memang dulunya mempunyai hobi sebagai pemburu. Ia yang merupakan anak pengusaha ternama di kota Gudeg itu mempunyai segudang pengalaman dalam berburu. Ia pernah menjelajahi hutan-hutan di Afrika untuk berburu. Untuk Indonesia, boleh dikatakan semua hutan sudah dijelajahi. Dari hutan di Kalimantan, Sumatera, hingga berbagai hutan perburuan yang ada di Jawa. Sebagai pemburu, Dimas memang termasuk ulet. Ibaratnya ia belum akan pulang kalau belum mendapatkan binatang buruan. Tapi Dimas juga dikenal sebagai pemburu yang sadis. Binatang yang diperbolehkan diburu atau yang tidak, semua jadi sasaran. Termasuk binatang betina yang lagi mengandung atau sedang membawa anak-anaknya mencari makan pun menjadi sasarannya. Hanya saja gara-gara sering sadis seperti itu, saat berburu di suatu hutan yang ada di Sumatera, Dimas pernah mengalami kejadian mistis yang nyaris membuat nyawanya hilang. Kejadian itu terjadi saat ia berburu di sana. Saat itu ia sempat membidik sepasang harimau yang tampaknya sedang berkasih-kasihan gitu loh, bercumbu mesra. Ia yakin satu dari dua harimau ada yang kena. Yang satu lari sambil mengaum marah, sedangkan yang satunya lagi tampak tewas seketika. Namun seketika secara bersamaan dengan temannya menghampiri di tempat yang diperkirakan harimau itu dilumpuhkan, ia tidak melihat harimau yang telah dirobohkannya, yang telah ditembak. Bahkan bekas tapak harimau pun juga nggak ada gitu loh. Padahal bersama temannya, sebut saja namanya Bowo, ia melihat sendiri bagaimana harimau itu roboh tak berdaya. Dan yang satu lagi melarikan diri. Suara auman marah juga masih terdengar, masih terngiang-ngiang gitu loh. Namun binatang itu seperti lenyap di telan bumi. Dimas mengajak kawannya untuk mencari di mana harimau itu berada. Insting berburu mengatakan kemungkinan harimau itu berada tak jauh dari tempat itu. Namun temannya yang mempunyai naluri kalau harimau itu bisa jadi merupakan harimau jadi-jadian berusaha mencegahnya. Bowo mengajak pulang dengan alasan hari telah mulai malam. Tapi jangan-jangan tadi harimau siluman.
Apalagi hari mulai gelap. Kita akan tersesat di dalam hutan ini nanti. Alasan si Bowo. Ah, kamu ini hidup di zaman modern masih aja percaya tahayul gituan. Orang-orang seperti kamu itu yang menjadi penghambat kemajuan negeri ini. Negara lain sudah bisa pergi ke bulan. Malah ada yang bisa bikin pesawat modern. Kamu ini masih seperti hidup di zaman Majapahit aja. Si Dimas meledek. Untuk masalah bantah-membantah, Dimas memang jagonya. Sedangkan Bowo sendiri tak begitu pandai bersilat lidah. Apalagi Bowo juga penakut, tak berani pulang sendirian. Sehingga akhirnya ia hanya bisa mengikuti saja kemauan Dimas. Mereka berdua terus masuk ke dalam hutan. Suasana mulai gelap karena hari menjelang malam. Namun semakin masuk ke hutan belantara, jejak harimau tak bisa ditemukan. Dimas terus mengumpat-umpat dan kemudian mengajak pulang. Namun jalur pulang tidak mereka dapatkan. Padahal tadinya juga telah membuat tanda khusus agar bisa mengenali jalan keluar hutan. Sampai larut malam, mereka masih tersesat di dalam hutan. Dimas terus mengumpat-umpat. Bowo semakin galau. Apalagi perbekalan yang mereka bawa terbatas. Mereka berdua baru lega ketika menemukan sebuah gubuk di hutan. Apalagi terlihat ada lampu minyak terpasang di depan rumah. Berarti kalau di dalam gubuk ada penghuninya. Kita mampir ke gubuk itu sekalian untuk istirahat dan nanti kita tanya pada pemiliknya. Nanti mana jalan pulangnya gitu loh, usul si Bowo. Dimas tampak kelelahan, hanya bisa mengangguk. Mereka bergegas menuju ke pondok itu yang ada di tengah hutan. Dan ternyata benar ada penghuninya. Karena pintu ada yang membukanya, ternyata seorang tua yang berusia 80 tahunan. Di dalam juga tampak seorang perempuan muda yang tampaknya baru menangis. Silahkan nak masuk, kata si pemilik dengan ramah. Dimas dan Bowo pun tampak lega. Paling tidak malam ini mereka bisa beristirahat dengan tenang. Apalagi ketika mereka minta izin untuk numpang menginap, Pak tua itu dengan ramah mempersilahkannya. Boleh nak, malah kami senang, katanya. Tidak lama kemudian, minuman kopi dan nyamikan pun dihidangkan oleh perempuan muda yang tampaknya masih terlihat sedih. Silahkan diminum nak. Ya adanya hanya ini. Itu anak perempuan saya. Kalau anak melihat dia tampak muram itu karena sedih, baru saja ditinggal mati tunangannya, bisik orang tua itu. Bowo dan Dimas tampak mengangguk-angguk. Namun mata Dimas yang terkenal mata keranjang mencoba mencuri pandang pada si wanita muda itu. Dalam pandangannya ia melihat perempuan muda itu sangat cantik. Wajahnya sangat mirip dengan Sarah Azhari, salah satu bintang film dan sinetron yang terkenal karena seksi itu. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba Pak tua minta pamit. Katanya ingin melihat ladangnya di pinggir hutan. Bowo dan Dimas hanya mengangguk-angguk. Titip anak saya ya pada kalian berdua. Kalau bisa hiburlah dia agar bisa melupakan kesedihannya. Setelah itu Pak tua itu mengambil caping dan keluar dari gubuk untuk menuju ke ladang. Ternyata walau mukanya masih terlihat sedih, perempuan muda itu mau diajak ngobrol. Apalagi Dimas yang terkenal playboy itu mampu mengajak menarik perempuan muda yang kemudian memperkenalkan diri dengan menur itu mau untuk diajak ngobrol. Kepandaian bicara Dimas juga wajah tampannya membuat obrolan yang tadinya bertiga
jadi berdua karena Bowo jadi tersingkir dari gelanggang pembicaraan. Dalam istilah sekarang jadi obat nyamuk gitulah. Mereka merasa tak dianggap. Bowo pun keluar rumah dengan alasan mencari angin. Sementara yang di dalam pembicaraannya makin menarik. Bahkan sepasang anak cucu Adam itu mulai cubit-cubitan. Menur terlihat makin aleman. Dimas yang pandai merayu seperti di atas angin. Apalagi ketika Menur mengajak untuk bicara di dalam kamar. Bowo berada di luar, sebenarnya memberi isyarat pada Dimas untuk tetap menjaga kesopanan. Namun tak diindahkan. Bowo makin berdebar-debar. Jangan-jangan nanti kalau pulang dari ladang Pak Tua mempergoki ulah Dimas dan Menur. Dengan hati mangkel, Bowo duduk di bangku panjang yang berada di teras. Tak lama ia pun tertidur. Dan paginya saat bangun ternyata ia tertidur di bawah pohon. Rumah gubuk yang tadi ada di situ ternyata merupakan gua. Ia kaget karena mendapatkan Dimas, temannya, tampak merintih kesakitan. Mukanya berdarah seperti dicakar-cakar binatang buas. Luka-luka mengerikan juga terlihat di sekujur tubuh yang lain, seperti dada, perut, dan juga kaki. Ia hanya bisa merintih, kesakitan tak berdaya. Bowo pun kesulitan untuk membawanya pulang. Dari jauh terdengar auman harimau yang membuat suasana semakin ngeri. Untung saja pagi itu harimau tampaknya telah menjauhi tempat itu. Dilihat dari suaranya, tampaknya hanya seperti memberi isyarat kalau mereka telah puas membalas dendam. Ternyata gua itu letaknya tak jauh dari pemukiman. Akhirnya dengan dibantu warga pinggiran hutan, Dimas bisa dilarikan ke rumah sakit. Nyawa Dimas memang bisa terselamatkan, namun harus menderita cacat pada muka. Wajahnya yang dulu tampan kini menjadi mengerikan. Kepada Bowo, sahabat karibnya, Dimas cerita kalau malam itu Menur tampak agresif. Bahkan dia yang berinisiatif untuk mengajaknya masuk ke kamar. Di atas ranjang, Menur juga tampak yang banyak mengambil peranan gitu loh. Dimas yang tampaknya sudah masuk dalam jebakan harimau siluman itu semakin melayang-layang. Namun saat mencapai klimaks, tiba-tiba Menur tampak berubah wajahnya menjadi wajah harimau. Sekujur tubuhnya juga berbulu roreng-roreng. Kau yang membunuh kekasihku, kini kau harus mati. Melihat perubahan itu, Dimas pun kaget. Namun untuk melepaskan diri sudah tak mungkin. Ia seperti tidak berdaya dengan cakaran harimau betina itu. Darah mulai mengucur di sekujur tubuhnya. Nyawanya nyaris melayang kalau tidak datang seekor harimau lagi. Sang harimau berusaha bersuara mirip suara Pak Tua yang membukakan pintu kemarin. Sudahlah, dia sudah mendapat akibat yang telah diperbuat. Biarlah Tuhan yang menghukumnya nanti. Cerita Dimas dengan suara tangis terisak. Dua harimau itu kemudian meninggalkannya. Ia kemudian hanya bisa merintih, kemudian pingsan. Baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit. Kini Dimas sudah kapok dengan hobinya berburu. Bahkan dia juga terlihat lebih taat dalam menjalankan ajaran agama. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai dengan selesai.